Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah. Baik teman-teman, di meeting virtual kita hari ini akan membahas tentang event yang akan kita laksanakan. Bagaimana menurut kalian tentang temanya? Apakah kalian ada pendapat? Gimana kalau kita bertema Present Tourist Festival? Terus, gimana Majid? Apa ada masukan yang lain atau tambahan? Yang diusulkan Dila bagus kok. Gimana kalau kita tambahin sedikit biar tema kita lebih menarik pengunjung? Boleh. Gimana kalau kita tambahin education event? Kan event kita selain tentang pariwisata termasuk tentang pendidikan juga. Iya, menarik tuh. Oke, jadi tema event kita adalah Present Tourist Festival and Education Event ya. Iya. Iya. Baik, jadi saya sudah membuat PowerPoint untuk kita presentasikan ke anggota tim yang lainnya. Event organizer. Event organizer adalah pengelola suatu kegiatan atau pengorganisir acara. Setiap kegiatan yang diselenggarakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan kedua belah pihak, baik berupa material ataupun non-material. Event organizer yang kita gunakan adalah berbentuk kepanitiaan. Model kegiatan. Event yang akan kita selenggarakan adalah model seminar. Seminar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan studi tentang topik-topik tertentu yang bersifat ilmiah dengan adanya narasumber profesional yang kompeten. Selanjutnya, proses tahapan event. Yang pertama, mencari konsep yang kreatif. Yang kedua, menuangkan konsep ke dalam rancangan tertulis. Jadi, ketika kita sudah menemukan konsep yang kreatif, kita tuangkan ke dalam rancangan tertulis agar kita tidak lupa tentang konsep yang kita buat. Tahapan selanjutnya adalah membentuk tim. Dalam membentuk tim, kita harus bisa menempatkan orang yang sesuai dengan keahliannya agar apa yang kita buat konsepnya tersebut dapat terwujud dan dapat terlaksana dengan baik. Timnya itu biasanya terdiri dari ketua pelaksana, lalu bendahara, ada sekretaris, ada tim acara. Tim acara itu adalah yang memang mengkonsep dan mengemas acara mulai dari acara dimulai sampai acara berakhir. Tim yang terakhir adalah tim perlengkapan. Tim perlengkapan juga berperan penting. Ya, karena dengan menyelenggarakan event, kita akan memerlukan peralatan dan perlengkapan yang dapat mendukung terselenggaranya event. Di samping itu ada tim humas dan tim dokumentasi. Tim humas bertujuan untuk mempromosikan event kita agar banyak audiens yang tertarik dan ingin menghadiri. Tim selanjutnya adalah tim dokumentasi. Tim dokumentasi, tim dokumentasi ini memang bertugas mendokumentasikan atau mengabadikan momen pada saat event berlangsung. Selanjutnya adalah tim keamanan. Agar event kita terlaksana berjalan aman dan lancar. Tahapan selanjutnya adalah membicarakan konsep dengan tim dan membuat skema atau kerangka pikiran dan menyusun proposal. Jadi, ketika tim sudah terbentuk semua, tim harus melaksanakan pertemuan untuk membahas konsep-konsepnya dan membuat skema atau kerangka pikiran dan menyusun proposal untuk dijadikan berkas yang akan kita butuhkan pada saat kita membutuhkan sponsor. Tahapan yang kelima adalah menentukan pihak yang terlibat dan membuat daftar tujuan proposal. Jadi, salah satu pihak yang terlibat adalah sponsor ya.
Karena ketika kita memiliki sponsor dalam penyelenggaraan event, kita akan dapat bantuan dana, bisa berbentuk dana atau produk yang bisa kita jadiin souvenir untuk audiens yang hadir. Nah, setelah itu kita akan membuat daftar tujuan proposalnya, kemana aja atau ke perusahaan mana saja sih yang sekiranya bisa memberikan sponsor atas event kita yang akan kita selenggarakan. Tahapan yang keenam adalah menyebarluaskan proposal dengan cara yang tepat. Kita sebagai event organizer harus tahu bagaimana etika pengiriman atau menyebarluaskan proposal dengan baik. Selain itu, kita juga harus tahu nih calon-calon sponsor kita. Maunya proposal tersebut kita kirim lewat email atau secara langsung. Itu sesuai permintaan dari calon sponsor ya. Yang ketujuh yaitu melakukan follow up terhadap proposal dan memberikan batas waktu kepada calon sponsor. Tadi kan kita sudah menyebarluaskan proposal nih. Nah, sekarang kita harus memfollow up proposal tersebut juga. Dan jika calon sponsor belum memberikan jawaban, kita bisa berikan batas waktu. Kapan sekiranya calon sponsor itu harus memberikan jawaban terhadap proposal yang kita ajukan tadi. Tahapan yang ke-8 yaitu menghubungi seluruh supplier, pengisi acara, reconfirm venue, dan seluruh atribut pendukung lainnya. Supplier itu maksudnya adalah rekan-rekan atau vendor-vendor yang bekerja sama dengan event organizer kita. Setelah itu, kita juga harus memastikan pengisi acaranya. Lalu di reconfirm venue itu adalah memastikan lokasi atau tempatnya. Dan kita juga harus memastikan lagi atribut pendukung lainnya yang mendukung kegiatan. Tahapan yang ke-9 yaitu melakukan kontrak kepada semua pihak. Yang terakhir melakukan technical meeting dengan seluruh pengisi atau pendukung acara. Perencanaan sebuah event. Yang pertama menentukan tema, yaitu Present Tourist Festival and Education Event, yang dimana sebelumnya sudah diskusikan. Berikut hal yang perlu ditelaah. Yang pertama adalah tempat atau venue. Yang kedua waktu pelaksana. Yang ketiga fasilitas pendukung. Yang keempat analisis anggaran. Yang kelima faktor kebersihan dan keamanan. Penyelenggaraan sebuah event adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan banyak orang dan membutuhkan kerjasama sinergi antar bagian. Secara sederhana, bagian-bagian penting yang mengkoordinir pekerja terpenting dalam menyelenggarakan event terbagi jadi beberapa bagian atau komponen. Yang pertama adalah perizinan. Ini berhubungan dengan legalitas penyelenggaraan sebuah keramaian yang diatur pada suatu daerah. Yang kedua ada peralatan dan perlengkapan yang memang penting untuk dibutuhkan saat kegiatan, antara lain yang pertama perangkat PC atau laptop, yang kedua speaker atau mikrofon, yang ketiga LED proyektor, yang keempat brosur, yang kelima ID card untuk panitia, yang kelima handout, yang ke-7 pulpen, yang ke-8 buku tamu, yang ke-9 souvenir, yang ke-10 banner, yang ke-11 sertifikat dan stiker, yang ke-12 snack, yang ke-13 hand sanitizer, yang ke-14 masker. Selanjutnya ada manpower, yang kelima ada PIC event, yang keenam ada PIC panggung, yang ketujuh ada listen official atau sering disebut LO, yang ke-8 MC, yang ke-9 shotman, yang ke-10 stegman, yang ke-11 runner, yang terakhir SPG atau SPB jika dibutuhkan.
acara atau agenda event. Menentukan sponsor event. Terima kasih.